isyrina da'watan mustajabah. Barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-24, niku orang yang akan tarawih memperoleh 24 doa yang manjur. Halo, jadi terus ya, rasa kelingan baju baru, selain duit tuku rasa nanti rasa ngoyo apa mana jadi anak kaca ewang nanti rasa jalur yang setri saja kawane rata duit ya rasa apa ngomel sementing kosone lancar dosane disepuro dipun dadosaken ahli swarga. Halo? Niku sembini niku kan yang penting kan baju yang paling bagus, bukan yang paling baru. Ini rezeki niku Allah ngatur. Takdire duwe ya duwe, sementing tetap bersyukur. Ningali sami sore mawon nek masalah dunya niku kesane bersyukur. Ningali sami sore sama ningali Palestina mereka ngungsi oleh panganan buka sahur mawon niku pun bujur banget. Bantuan-bantuan kan boten oleh kabeh ngoten niku. Wis dak pikir kabine anyar ora ora mikir, sing dipikir nyawone ngoten. Wis oleh duwe pengungsian gak ditebain ngoten niku. Ditusir jawane. Tapi ngoten niku kalah kalian takdir Gusti Allah. Ya, jadilah Palestina tetap bertahan. Walaupun persenjataan niku kalah, tapi mergo tiap gawe kuat terus berjuang dan berdoa, yang juga tetap bertahan. Tiap ngoten niku lah. Yang ingkang apa istilah pilihan. Jadi ketika kita masalah dunia pandanglah ke bawah, masalah akhirat ibadah pandanglah ke atas, bersemangat. Ini ada rezeki ini takdir suki kan pangkat selamat. Orang sombong gelem netepi kewajiban malia, bangsa bodoh dan sebagainya, dan terjerumus dalam kemaksiatan. Kan kadang ya suki akhir dan gelem zakat. Padahal itu zakat itu damel meratakan apa istilah niku harta. Kan enten istilah niku hartane wong fakir miskin niku dipun titipaken dumateng tiyang sugih. Bodoh niku kan titipan sing duwe niku Gusti Allah. Lah niku menjelang hari raya kita diwajibkan untuk berzakat di fitrah, terutama niku dipun manene dumateng sinten fuqara innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa bil ghalimina fi sabilillah wa sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Jadi zakat itu diparingi dumateng siji fuqara, orang-orang yang fakir. Sebagai dinane kerabate sang fakir utawa miskin. Sebagai kerabate yuto tangga. Karena apa? Zakat fitrah itu siji pendapat wajib disukani di dalam satu balad, satu desa, dan oleh dinanya di luar desa selagi orang-orang yang fakir miskin itu masih ada di dalam daerah tersebut. Lek fidyah itu oleh, tapi lek zakat, zakat
fitrah jadi di sini fakir miskin sebuah daerah Beko. Sengkialannya fakir ukara adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang bisa mencukupi, sangat tidak mencukupi kebutuhannya, dan kebuat orang-orang ditanggung nafkahnya selama umumnya usia manusia. Yang dimaksud dengan harta pekerjaan adalah harta yang halal dan pekerjaan yang halal dan layak. Dengan demikian termasuk kategori fakir yang notabene berat menerima zakat adalah A. Orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Yang kedua, orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai pekerjaan dan hartanya dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia. Umumnya usia manusia itu kan 60 sampai 70. Itu dari Nabi umat ini itu antara sekitar umumnya itu 60 sampai 70. Yang ketiga, orang yang mempunyai pekerjaan yang halal dan layak namun tidak mempunyai harta dan hasil dari pekerjaan yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia. Kadang-kadang kebutuhan ini ku 10, yang ini ku olehnya 5 ke bawah itu jenis fakir. Jadi kebutuhannya kekurangannya ini ku lebih daripada separuh. Lek miskin niku kan pokoknya butuh 10. Nah, penghasilannya niku di atas separuh, nih di bawah 10 itu jenisnya miskin. Yang keempat, orang yang mempunyai harta dan pekerjaan atau mempunyai harta saja atau mempunyai pekerjaan saja dan semuanya bisa mencukupi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia. Namun harta dan pekerjaan tersebut haram menurut agama. Jadi oleh karena sebab itu orang yang mempunyai harta melimpah atau pekerjaan dengan hasil yang menjanjikan namun haram menurut agama termasuk fakir yang notabene berhak menerima zakat. Jadi pekerjaan ini itu haram, semisal cuci, nah itu termasuk fakir dan itu. Orang yang tidak mempunyai harta yang tidak mencukupi dan tidak mempunyai pekerjaan karena tidak ada pekerjaan yang layak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian namun tidak memanfaatkan kesempatan dan keahlian yang dimiliki sehingga kebutuhan pokoknya tidak dapat terpenuhi, tidak berhak menerima zakat. Yang dari ini kunjungi kesempatan punya keahlian tetapi malas aras-arasan, nah ini tidak berhak menerima zakat. Lek wong iki wis usaha dari segi alam dan mencukupi baru diberi zakat. Tapi kalau dia itu mempunyai keahlian dan dia itu malas, maka dia tidak berhak menerima zakat. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta pekerjaan yang bisa mencukupi dan kebetulan orang-orang yang ditanggung nafkahnya selama umumnya usia manusia. Yang dimasukkan dengan harta dan pekerjaan adalah harta yang halal dan pekerjaan halal dan yang layak. Cara standar itu lek fakir miskin kebutuhannya di atas separuh ini tidak mencukupi kebutuhannya. Saya kata biasanya oleh 30.000 sedinone jalane ngoten niku. Lek fakir miskin di bawah separuh kebutuhannya 50.000 penghasilannya 25 ke bawah, 25.000 ke bawah itu lagi fakir. Terus ini amil. Nah, amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh imam atau kepala negara untuk mengelola dan mengurus zakat dan tidak mendapat bayaran dari Baitul Mal atau negara.
zakat langsung oleh imam. Jadi amil itu ada peraturannya, orang syukur membutuhkan sendiri. Kecuali kalau dia itu mendapat rekom dari negara oleh harus lajisnu. Nah, nanti kalau mendapat rekom dari negara itu yang membagikan itu mendapat bagian zakat. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang terlibat dalam kelompok amil zakat, penarik zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Siji, Islam, luru laki-laki. Yang itu tidak boleh. Aku ngambil zakat ya, ngambil zakat kok wedok. Ya, kita harus mengikuti prosedur. Sebenarnya laki-laki lah nyampe. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, mukallaf. Yang kelima, adil. Yang keenam, bisa melihat. Yang ketujuh, bisa mendengar. Yang kedelapan, mengerti permasalahan zakat atau fakih. Jadi kalau dia itu mengikuti panitia sedangkan tidak mengikuti prosedur kemudian berat, yang tadi utuh, jadi ngamen, nggak bisa. Yang tadi perempuan jadi amen, tidak berat. Terus disudi, ya nanti toleransi kocok-kocoknya yang berat disurunan tadi, ya kocoknya jiwi, ya rakyat-rakyatan bulan kilo binatnya jadi. Itu apa-apa yang penting bukan dari harta zakat, iuran gitu, itu apa-apa. Kecuali kalau dia itu memang benar-benar panitia sekaligus relawan lah, sekaligus fakir atau miskin, ya nggak apa-apa. Dikon iwan-iwan mungkin bagiannya atas nama miskin atau atas nama fakir. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kuat, atau orang yang baru masuk Islam dan imannya sudah kuat dan mempunyai kemuliaan pengaruh di kalangan kaumnya dengan memberikan jabatan yang diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk Islam. Kan saat kata mu'alaf nanti kok. Terutamanya di negeri Inggris melihat apa filmnya Palestina di aniaya karena mu'alaf. Atau orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir itu dimaksud mu'alaf. Atau orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari muslim yang lain, atau pemberontak atau golongan anti zakat dan dari orang non-Islam. Keterangan, dua golongan orang terakhir berhak mendapat zakat dengan ketentuan seperti berikut. Maksudnya orang Islam yang melindungi kaum muslim atau orang Islam yang membela kepentingan kaum muslim ini dengan ketentuan seperti berikut. Yang membagi zakat adalah imam, bukan pemerintah. Terus mu'alaf yang laki-laki. Yang ketiga, ada kepentingan, artinya biaya untuk melindungi kaum muslim dan biaya memerangi kaum anti zakat lebih besar dibanding zakat yang diberikan. Yang kelima, yang berhak menerima zakat adalah mukatab. Mukatab itu budak yang dijadikan merdeka oleh sayyid atau tuannya apabila sudah bisa melunasi sejumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Ini budak mukatab, ini budak yang sudah istilah nenekku mempunyai perjanjian dengan majikannya, bisa mencicil. Lek budak murni ini tidak berhak menerima zakat. Dan yang keenam, orang yang mempunyai hutang. Nah, gharim adalah orang yang berhutang atau yang mempunyai tanggungan hutang. Ditinjau dari sisi sebab hutang, gharim terbagi menjadi 3 bagian. Orang cukup dihutang, aku berat masakan, masalahnya dihutang. Ini perincian nih. Yang pertama, orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 orang atau kelompok atau lebih yang sedang
Orang yang berhutang untuk islah atau mendamaikan berhak mendapat zakat apabila benda atau materi yang digunakan untuk sarana islah diperoleh dengan cara hutang. Terus saat pembagian zakat tanggungan hutang belum lunas, pembagian zakat hutang itu lunas, pas pembagian zakat hutang itu lunas, juga berhak menerima zakat. Terus yang kedua, orang yang berhutang itu termasuk dirinya sendiri atau keluarganya. Apabila berhutang dengan maksud digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga dan bersifat sunnah atau mubah seperti untuk biaya hidup atau pendidikan, maka berhak mendapat zakat agar digunakan melunasi hutangnya, walaupun ternyata hutang tersebut ditasarufkan pada selain yang dimaksud. Begitu juga berhak mendapat zakat orang yang berhutang untuk kemaksiatan, namun ternyata ditasarufkan dalam perkara-perkara mubah atau sunnah, atau berhutang untuk maksiat dan ditaruskan dalam kemaksiatan pula, namun sudah taubat dari kemaksiatan yang dilakukan. Kalau ini taubat, bisa utangnya akeh tapi tinggi maksiat, jeneng wis taubatnya nasuhan, itu ya berhak menerima zakat. Pemane dhek iki diutang tinggi mendung, dia orang taubat juga berhak menerima zakat. Yang C, orang yang berhutang atau menanggung hutang orang lain, sedangkan metode penyampaian zakatnya adalah sebagai berikut. Apabila penanggung hutang dan yang ditanggung saat hutang jatuh tempo dalam kondisi tidak mampu melunasi hutang, maka zakat diberikan pada penanggung hutang, namun lebih baik diberikan pada yang ditanggung. Apabila penanggung hutang dan yang ditanggung saat hutang jatuh tempo dalam kondisi mampu membayar hutang, maka keduanya tidak berhak menerima zakat. Dan ini ya benar 2,7 kilo. Ini kan mungkin beredarkan kan zakat mal. Zakat mal itu kayak konsumsi truk. Indonesia itu sugih loh, barusan apa terbuka korupsi timah 271 triliun. Ini Indonesia itu sugih, umpamanya mau sugih-sugih ikuti truk nih zakat. Kita dia makmur Indonesia. Mergo kadang eman-eman, mergo boten semerep. Ceritanya di Nabi Isra Mi'raj niku wonten tiyang ingkang dipunsiksa wetenge gedhe. Wetenge gedhe niku dicopoti ulo. Karena ditambani kalian malaikat Jibril. Niku siksane napa malaikat Jibril? Wis siksane wong sing ndagel zakat. Dadi wetenge niku gedhe dicopoti ulo kalian kolon jenging dan tidak mati ngoten. Anjur jadi pegawai itu rawan, ya benar. Dunia cukup tapi rawan dengan apa? Kemaksiatan. Ada yang zakat atau digunakan untuk hal-hal yang nampak itu negatif. Lek duit itu jangan usah diganti, rasa pikir, masa kursi 271 triliun. Itu derek seperti itu, jadi bisa itu soke-sokenya. Oke, seperti itu golongan. Yang terakhir, yang nomor 8, Ibnu Sabil. 7 Sabilillah. Sabilillah ini adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapat bayaran atau gaji secara hariah. Sabilillah berarti jalan Allah, mencakup setiap aktivitas yang bersifat ibadah. Namun secara luhur maupun istilah, sabilillah diartikan jihad, sedangkan jihad atau berperang dalam menegakkan agama Allah tanpa mengharapkan gaji atau bayaran adalah jihad terbaik. Nah, ini sabilillah. Ada yang mengikutkan nama istilahnya guru ngaji yang tidak
tidak mendapatkan bayaran niku genten. Tapi yang sahih masbur adalah orang yang berperang di jalan Allah, kados Palestina ngoten Allah. Niku wis sabilillah benar. Lek silap-silap itu nggih guru ngaji, sedang mendapatkan bayaran dan sebagainya itu kasih hilang. Nah, sing malih hilal malih niku zakat diberikan pada bangunan. Niku kauli lemah. Ada dong. Yang betul itu adalah diberikan pada orang senes bangunan. Kalau diberikan pada bangunan, semisal masjid atau madrasah atau sekolah, niku senes zakat. Tapi jariah, jariah bukan apa-apa. Kalau zakat itu diberikan pada orang yang masih hidup dan benar. Terusnya oleh tebus yo eneng semuanya ini dilemah oleh niku. Jadi kudu dipilah-pilah. Terus musafir yang berat itu siji tidak maksiat, orang yang berpergian, orang yang memulai berpergian dari daerah zakat atau musafir yang melewati daerah zakat. Seorang musafir laki-laki atau perempuan berat menerima zakat dengan catatan sebagai berikut. Satu, tidak maksiat. Maksudnya bepergian yang dilakukan oleh musafir tidak mengandung unsur maksiat. Jika musafir pergi untuk bermaksiat, maka tidak boleh diberi dan menerima zakat. Selain itu, tempat yang dituju oleh musafir harus jelas. Maka apabila musafir berpergian tanpa dengan tujuan yang jelas, maka juga tidak boleh diberi dan menerima zakat. Jadi jangan lumani kepala, lumani itu bingung dan jelas, itu tidak berhak menerima zakat. Atau dia itu berpergian tapi dengan tujuan maksiat, kemana ngapeli calonnya, kurang jadi tujuannya saya calon, itu yo tak berhak menerima zakat. Yang kedua, butuh biaya. Maksudnya musafir sedang tidak punya biaya atau kehabisan biaya atau kekurangan biaya. Apabila musafir yang berangkat melewati daerah zakat mempunyai biaya yang cukup, maka tidak boleh diberi dan menerima zakat. Sedangkan apabila musafir mempunyai biaya namun tidak cukup, maka berhak menerima zakat sebatas kekurangannya atau sebawahnya. Terus ini yang tidak berhak menerima zakat sampun wong kafir, budak, keturunan Rasulullah, orang kaya, orang yang ditanggung nafkahnya. Terus yang zakat itu membagi dan meminta zakat ini. Mekanisme pembagian zakat dari pemilik harta kepada penerima zakat bisa dilakukan dengan cara berikut: dibagi oleh pemilik harta ke wakilnya, dan wakilnya yo lainnya tidak bisa. Menurut Imam Syafi'i, apabila zakat dibagi dan disampaikan sendiri oleh pemiliknya, maka apabila penerima zakat terbatas dan harta zakat cukup, maka metode yang harus dilakukan adalah mencakup semua golongan penerima zakat yang berada di daerah zakat. Yang kedua, pembagian harta zakat harus merata di antara golongan penerima zakat, namun tidak misalkan bagian jumlah yang diterima masing-masing penerima zakat harus sama. Yang ketiga, tidak boleh memindah zakat dari daerah zakat. Kemudian yang campur, ya zakatnya yang campur, gak oleh nih pakai itu semasul gitu. Zakat harus diberikan pada penerima zakat yang berada dalam daerah pembagian zakat, walaupun bukan penduduk asli daerah tersebut. Kemudian campurnya memiliki pas hari raya, itu yang berhak menerima zakat. Nah, yang baik zakat itu berupa beras gitu. Ya oleh duit, nek nanti mengikuti
syarat-syaratnya yang bolehkan Imam Abu Hanifah. Syarat-syaratnya yang memperbolehkan dengan uang. Dan ya sing apik duit, sing apik oke. Ini yo sing apik duit, sing apik beras. Ini duit yo gak apa-apa. Ning kudu syarat-syaratnya ndang duit. Yo enek kalau niku duit zakat akrane Imam Syafi'i, akrane Imam Syafi'i zakat 3 kilo yo nek ada niku. Nek yo lomo 3 bulan lo sing rada enten nggih enek cuma nggih golek sing apik mawon iki punika 3 kilo gambar beras. Para jamaah terawih kanggo nyaken kesempatan mengasen punika mugi-mugi enten manfaatipun, mugi-mugi kita sedaya diparingi lancar asalipun lakoni poso diberkahi manfaat rezeki kang mripat sehat walafiat rezeki yang bertipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli